Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Sanubegi, NPM A1G022109. Kali ini saya akan membahas tentang bab 10, manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, mata pelajaran pengelolaan pendidikan. Apa sih itu pembiayaan pendidikan? Ayo kita bahas. A. Pembiayaan. 1. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk pembiayaan operasional dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkungan lokal, regional, nasional maupun internasional. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan? Ayo kita bahas. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian. 1. Kenaikan harga atau rising prices. 2. Perubahan relatif dalam gaji pengajar. 3. Perubahan dalam populasi dan kenaikan presentasi peserta didik di sekolah negeri. 4. Meningkatnya standar pendidikan atau education standard. 5. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. 2. Landasan hukum pembiayaan pendidikan. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas 1. Dasar yuridis, 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Peraturan perundang-undangan. B. Dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan oleh proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Berikut merupakan bagian sumber keuangan sekolah. Kategori biaya pendidikan. A. Biaya langsung dan tidak langsung. Direct cost, biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik, berupa pembelian alat-alat belajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Indirect cost atau biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. B. Biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk pembiayaan sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. 5. Pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengolokasian anggaran pendidikan di setiap negara. B. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro berdasar perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran perekonomian pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, madrasah, per murid per tahun anggaran. 6. Fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu A.
memungkinkan penyelenggara pendidikan dilakukan secara efisien, dalam arti dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Udah tahu belum apa itu sarana dan prasarana dalam manajemen? Kalau belum tahu, ayo kita bahas. B. Manajemen sarana dan prasarana. 1. Pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam pencapaian maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat, kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau mengajar seperti halaman sekolah, taman, kebun. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Apa sih itu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana? Ayo kita bahas. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakannya. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang atau tidak memandang kebutuhan ke depan dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian, dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, mengendalikan, dan bahkan juga menilai agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 5. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. A. Barang bergerak. Barang habis pakai, barang tidak habis pakai. C. Barang tidak bergerak. 1. Tanah. 2. Bangunan. 6. Pengadaan sarana dan prasarana. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau bahasa Latin inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. 8. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa. 1. Perawatan terus-menerus. 2. Perawatan berkala. 3. Perawatan darurat. 4. Perawatan preventif. 9. Penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dalam pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
Baiklah, itu saja pembahasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau perbuatan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.